kita nggak bisa berkarya stuck dengan satu yang ada. Betul. Nyaman di satu titik, tapi kalau kita nggak inovasi, kita pasti akan terlindas. Karena sebelumnya Ain belum pernah Ibu sama sekali. Oh ya? Belum sama sekali menyentuh namanya alat-alat batik gitu. Dengan tremor. Iya, nggak pernah Ibu. Jadi pas lihat wah ternyata seseru ini ya. Kemudian dia punya potensi, dia bagus, ya, akhirnya kita tariklah jadi tim. Biasanya tuh seperti itu. Halo Sobat RB, kembali lagi di Depot dengerin podcast bareng aku Ain lagi. Yang kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif, yang buat para Sobat UMKM bisa lebih merasakan inspirasinya. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang ada karya batik. Itu adalah salah satu produk yang hari ini bakal ngobrol bareng Ain. Boleh langsung aja kita ngobrol bareng Ibu Sinta. Halo Ibu Sinta. Halo. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu hari ini kayaknya cerah banget deh. Masya Allah. Memakai Ini juga batik. cantik lah ya. Masya Allah. Sebenarnya hari ini tuh pertemuan kedua bareng Ibu Sinta ya Bu ya. Betul karena sekali. kemarin waktu hari Batik Nasional Ain juga berkesempatan menemani Ibu Sinta dalam proses teknikal membatik Teknikal, bareng ya. Bapak Syahril tentunya. Di sini Ain bakal nanya-nanya Ibu seputar dunia bisnis, bagaimana Ibu bisa terjun langsung ke dunia craft, bagaimana Ibu menjalani dan apa hambatan selama menjalaninya. Ibu mungkin kita di sini bakal ngobrol santai ya Ibu ya. Don't tegang-tegang. Ibu boleh tahu dong Ibu, dari yang Ain tahu itu kan Ibu mendalami dunia batik itu dibantu sama Bapak Syahril selaku Bapak mertua Ibu ya. Betul. Boleh tahu nggak Ibu kehidupan sebelum menikah itu kesibukan dari Bu Sinta apa sih Bu? Nah, ini yang unik ya. Makasih Mbak Ain, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bukan yang kedua, akan jadi ketiga, keempat dan seterusnya. Betul sekali. Perjalanan karir saya itu basicnya memang sebelum terjun ke UMKM Ibu kerja ya. Iya. Kerja seperti biasa, kemudian Ibu misalnya ketemu jodoh nih ya, ketemu jodoh. Kemudian Ibu memutuskan resign. Usaha memang udah usaha sendiri tapi tidak ada hubungannya dengan UKM ya. Zaman dulu kan UMKM belum seperti sekarang ya. Jadi tren lah istilahnya. Sampai akhirnya Ibu punya mertua nih yang memang sudah dari tahun 80-an beliau sudah berkecimpung di batik. Nah, terus makin kesini Ibu nggak ada sama sekali awalnya untuk tertarik bantu produksi apa itu nggak ada, karena menurut Ibu membatik itu membutuhkan satu waktu, sekalian skill ya, Iya, betul. Dan Ibu juga memang basicnya tidak ada. Yang kedua juga perlu waktu yang lama ya, namanya batik tulis kan karya seninya tinggi karena memang nilai jualnya juga tinggi karena perlu proses yang lama. Iya betul. Kemudian setelah COVID itu penjualan dari usaha mertua itu turun, ya, turun dan otomatis kita harus puter otak, atur strategi yang bisa mendongkrak gitu loh. Selain waktu itu ya memang kita ada bisnis lain yang bisnis kecil yang bisa bertahan pada saat kondisi COVID waktu itu. Dan akhirnya pasca COVID kita bisa melalui itu dan kemudian mertua saya bilang, kita ini punya karya batik. Apa yang belum ada di Samarinda, bahkan kamu cari di Indonesia yang memang belum produksi sama sekali, yang ada unique sellingnya, yang ada khasnya, tapi belum jadi tren di Iya masyarakat. betul. Saya sama suami putar apa ya?
hijab, dia bilang gitu ya, hijab. Akhirnya kita coba nih trial, kayaknya lucu ya, apa mau ya orang ya pakai hijab batik gitu kan. Sedangkan di Jawa memang ibu lihat belum ada ya, dan ibu kan dari Solo. Jadi kita cobalah produksi. Yang dulu kita asal naruh harga jual, itu yang penting ini bisa diterima di masyarakat, itu buat kita syukur gitu ya. Akhirnya berkembang, ikut pameran, ikut ini expo apa segala macam. Tanggapan makin bagus. Tugas kita memang satu yang paling berat, branding ya, branding, memperkenalkan ke masyarakat. Terus terang itu memang perlu kerja keras. Dan akhirnya sampai di 2025, alhamdulillah kita makin dikenal. Betul. Mungkin orang tidak banyak yang tidak mengenal ibu, tapi alhamdulillah dengan produk ya mungkin lebih banyak diterima di masyarakat. Itu sih latar belakang. Mungkin itu sekilas latar belakang dari bisnis ibu ya. Tapi ibu sempat menyenggol sedikit tentang bidang lain daripada craft sebelum merit ya ibu ya. Boleh tahu nggak ibu bidang seperti apa yang ibu jalanin sebelum masuk ke dunia kerajinan? Untuk bisnis sesudah merit ya? Iya. Nah, kalau sebelum merit kan memang kerja. Karena kerja, terus sesudah merit tuh ibu sempat bisnis travel. Oh, travel. Gitu ya. Kayak menjanjikan. Terus makin kesini online kan makin kencang tuh. Kayak misalnya yang logo-logo biru ya kan. Akhirnya itu nggak bisa dibendung. Dan memang dalam bisnis apapun makin kesini pun ibu ngelihat bisnis yang baru pun ya kita nggak bisa pakai sistem penjualan konvensional. Jadi kita harus berpacu dengan waktu, kita harus menguasai teknologi dan belajar dengan teknologi yang ada. Kita yang harus menyesuaikan. Iya, kayak kalau lama-lama kita harus mengupgrade skill sebelum kita itu dikalah sama teknologi ya ibu ya. Betul. Walaupun misalnya teknologi ngejar kita, minimal kita harus bisa ngimbangin. Iya betul. Nah ibu setelah ketemu sama siapa tadi? Pak Sahril. Itu tuh memang ibu dari awal sudah mengetahui bahwa beliau terjun ke dunia karya begitu ya ibu ya. Oh berarti jadi Bapak Sahrilnya sendiri yang mengajak ibu untuk ayo terjun bareng untuk lebih memperluas seni yang sudah ada gitu ya. Dan kebetulan kan kalau selama ini pas sudah merit ya, pas mau dekat-dekat COVID, memang suami yang banyak membantu desainnya. Jadi ini ke saya awalnya itu kan project keluarga lah ya, family project. Jadi makin kesini juga Kai mungkin Kai makin tua, ke depan siapa yang mau narusin kan pasti ada ya. Terus ibu ngelihatnya, oh kayaknya bisnisnya ada nih di sini gitu. Buktinya selama ini kita jalanin, insya Allah bisa bertahan, tapi tetap harus ada inovasi. Kalau Kai itu selalu menekankan kita nggak bisa berkarya stuck dengan satu yang ada. Betul. Nyaman di satu titik, tapi kalau kita nggak inovasi, kita pasti akan terlindas, akan tenggelam ya Bu. Dari bidang ini Bu, memang dari awal ibu itu tertarik untuk mengikuti atau memang sebenarnya fashion ibu dari lama, cuman baru bisa punya kesempatan untuk memulainya tuh pas ketemu sama beliau. Kalau untuk batik sama itu kan udah karya seni ya. Iya betul. Ibu sama sekali nggak pernah terlintas sih selama ini ya, karena kan kita kan namanya kalau orang jiwanya wirausaha, fokusnya itu kan gimana jadikan bisnis jadi uang, ya itulah harus dijalani, dikembangkan gitu. Nah tapi ketika ibu melihat, oh ternyata batik ini begini ya, apalagi terus Kai kan full inovasi ya. Kita salah satu resep yang bukan resep sih istilahnya, teknik membatik, rumus membatik yang beliau inovasi itu melalui penelitian kurang lebih 5 atau 10 tahun beliau meramu batik lilin ramah lingkungan yang alhamdulillah sudah haki, sudah diakui BRIN. Itu kurang lebih 10 tahun baru. Lumayan lama ya ibu ya. Baru diakui, baru dipatenkan. Itu sebagai salah satu teknologi
inovasi ya kan. Tetap kita mengacunya namanya batik ya tetap di lilin panas. Hanya kita memudahkan pada saat lilin panas itu bahan-bahannya susah kita dapatkan di sini, sebagai penggantinya ya lilin ramah lingkungan. Jadi saling backup. Tapi semuanya menurut Ibu semuanya tuh sama-sama karya turunan batik ya. Hanya cuman dari tekniknya berbeda. Tekniknya saja yang berbeda ya Bu ya. Betul betul. Untuk dari Bapak Syahrilnya sendiri itu sudah berapa lama ya Ibu di dunia seni ini? Beliau sekarang 73 tahun. Beliau dari tahun 80-an. Jadi kurang Lama lebih banget ya Ibu ya. Udah lama banget ya. Mungkin Kai itu yang pertama kali bawa batik, maksudnya batik Di yang Samarinda. diproduksi sendiri di Samarinda. Samarinda itu beliau. Awalnya beliau kan di Tanah Grogot. Kemudian di tahun 2015-2016 beliau hijrahlah ke sini. Karena kita pikir gini, kalau di daerah itu yang jangkauannya jauh dari ibu kota provinsi itu agak susah ya berkembang kalau zaman dulu. Iya, Kalau sekarang kan udah teknologi udah canggih lah. Jadi ayo kita iniin usaha di Samarinda. Akhirnya mulailah di Samarinda. Tadi Ibu sempat ngomong kalau berbisnisnya itu tuh sebelumnya bukan di Samarinda ya Ibu ya. Awal mula belajar teknik membatik itu tuh dari asalnya Ibu sendiri. Kalau Ibu memang asal memang dari Solo ya. Cuma memang Ibu tahu nih Solo kota batik. Tapi waktu Ibu tinggal di Solo, SMA di sana ya. Ibu nggak pernah namanya. Nggak kepikiran ya Bu Dan ya. zaman dulu nggak ada tuh namanya P5 ya. P5 terus yang belajar membatik tuh kan nggak ada ke zaman dulu. Kecuali dari kita yang tergerak sendiri gitu. Tapi Ibu tuh tahu ini, tahu namanya canting, taunya. Tapi untuk mendalami belajar lebih ini tuh ya pada saat udah ketemu Kai gitu. Jadi memang kalau di Jawa, kalau sekarang ini kan sekolah-sekolah udah ya mulai ya. Betul. Pengenalan batik dari dini lah istilahnya, dari sekolah dini, ada P5 apa segala macam. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Ibu sekolah angkatan jadul lah ya, angkatan jadul belum ada. Tapi serius semenjak adanya teknikal membatik itu sekarang jadi ini ya Bu ya. Kita udah dengan mudahnya mendapatkan tempat untuk belajar membatik. Betul. Kemarin juga salah satunya kesempatan Ain untuk melihat progres bagaimana membatik itu Bu. Karena sebelumnya Ain belum pernah Ibu sama sekali. Oh ya? Belum sama sekali menyentuh namanya alat-alat batik gitu. Dengan tremor-tremor. Iya, nggak pernah Ibu. Jadi pas lihat wah ternyata seseru ini ya. Oke. Ibu kenapa ya hijab ini menjadi produk utama Ibu? Karena kan banyak ya Ibu ya. Ada baju. Gini. Kalau sebenarnya kita fokusnya tuh sebenarnya ke kain ya, karena namanya orang tuh identik namanya batik tuh dengan selembar kain. Tapi makin kesini ya itu Ibu bilang orang kan pengen yang praktis, yang apa ya, segala sesuatunya itu ya kasih jalan pintas lah istilahnya. Uniknya di batik yang kita produk, kan kita ada dua nih ya, ada lilin panas, ada lilin ramah lingkungan. Kalau lilin panas otomatis kita hanya bisa dibuat di satu lembar kain, tidak bisa langsung di baju gitu ya, atau di hijab yang sudah jadi. Jadi dari kain polosan aja dulu ya Bu ya, belum diproses jadi produk. Nanti kita jadi fashion apa dan segala macam craft turunan batik. Nah, yang dari lilin ramah lingkungan itu uniknya gini, kita punya baju nih polos ya. Dengan menggunakan lilin ramah lingkungan kita bisa langsung batik. Uniknya itu mungkin salah satu. Kalau lilin panas itu benar-benar yang dari satu lembar kain dibatik jadi satu lembar kain batik, kemudian kita jahit menjadi fashion. Nah kalau ini sudah jadi baju bisa kita batik. Tapi segala sesuatunya tuh pilihan ya. Maksudnya orang mau memilih batik lilin panas, lilin ramah lingkungan itu pilihan. Karena namanya pembeli itu kan nggak pernah tahu nih, ini batik tulis ya, batiknya lilin panas atau lilin, kan nggak pernah nanya. Betul. Dia taunya tuh hasilnya aja. Tapi kita harus jelaskan, kita nggak bisa, maksudnya Bu ini kita buat bener-bener pakai yang lilin ramah lingkungan, yang zero waste, ramah lingkungan, pewarnanya pakai pewarna alam. Nah
pengetahuannya pembeli itu hanya sampai situ. Tapi untuk ke dalamnya kita pembeli masa bodo amat gitu ya. Itu aja sih Mbak yang ini. Perbedaannya itu aja, dan bahan-bahannya gampang di. Oh iya, Ibu sempat mention itu juga ya Bu ya. Iya, kalau ternyata bahan-bahannya itu tuh mudah didapatkan teman-teman. Jadi bahan-bahan dapur ya Bu ya. Tuh. Kemarin apa aja ya itu Ibu lupa. Tepung ketan, maizena, semuanya. Jadi kayak apa ya, belok kanan kiri kalau ibu-ibu rumah tangga itu pasti ada di dapur. Iya, semuanya. betul. Jadi mudah ditemukan. Jadi membatik itu sebenarnya nggak terlalu sulit untuk dipelajarin ya Bu ya. Lebih ke niat aja, ingin lebih tahu dalam tentang warisan budaya atau enggak. Betul. Dan pewarna Bu, satu nih mungkin ya, kemarin tuh Ibu nggak sempet sih. Pewarna dari alam sekitar tinggal kita nih ya. Apalagi yang masih di perkampungan ini ya, kayak di Palaran. Tumbuh-tumbuhan itu bisa dijadikan pewarna. Seperti apa tuh Bu? Ibu pernah coba kemarin biji bunga telang? Bunga telang? Ya. Karamunting, telang. Karamunting ya. Karamunting itu buah tumbuhan khas Kalimantan. Terus dari kayu secang, limbah kayu ulin, ketaman itu. Limbah ya Bu? Iya, jadi bekas ketam kalau kita ini ya, itu jadi pewarna gitu. Jadi kulit manggis itu juga bisa. Jadi sebenarnya batik ini luas ya kalau Ibu bilang ya, karena ya itu mungkin selain dari lilinnya yang memang kita gampang dapatkan, nah kita juga mengedukasi bahwa pewarna-pewarna alam tuh di Kalimantan Timur tuh banyak. Walaupun ya harus kita olah. Beberapa dari pembatik-pembatik di Kalimantan Timur ini ada yang riset ya. Mereka khusus mau menggali kandungan-kandungan apa yang bisa mengeluarkan warna alam yang sifatnya juga ramah lingkungan. Itu ya, masih tetap kita sesama pengrajin masih tetap komunikasi. Terus ada hal yang menarik Ibu yang kemarin juga sempat kita bahas ya Bu ya, tentang motif yang Ibu pakai di setiap membatik itu tuh memang ada hak ciptanya Kak Ibu? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada, dan salah satu payung ya mungkin buat pengrajin-pengrajin. Kalau batik setahu saya ada memang, tapi kalau untuk yang kerajinan lain saya kurang paham ya. Hanya mereka itu desain, hanya di model di desain. Jadi kayak misalnya Flower of Borneo yang ini kita nggak ada rasanya Flower of Borneo. Kalau yang ini nih kayak tumbuh-tumbuhan anggrek ini ya ini punyanya khas Dayak Tunjung yang ini yang sebelah kiri sendiri. Terus ada juga kita punya ukiran itu dari Dayak Kenya. Kebetulan kan waktu itu kita buka kampung batik di Pampang. Nah itu mayoritas Dayak Kenya itu. Terus ada lagi satu nih yang tidak lama habis dari Tehnas Skill kemarin. Itu kita baru aja selesai ngajar buka satu kampung batik lagi di Kukar. Jadi setelah technical skill kemarin, yaitu Ibu ini lagi ya, maksudnya menggali lagi. Nah itu kalau di Kukar itu mereka nggak ada ukiran-ukiran yang berbau-bau ini ya, kayak cumi gitu tuh nggak ada. Mereka kebanyakan ngambilnya itu dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu contohnya ya seperti ini. Seperti ini. Ada juga namanya kembang kedaton. Nah itu Ibu selalu tekan, ini mereka sudah produksi ya. Alhamdulillah sudah produksi walaupun dalam bentuk yang kecil-kecil. Ibu bilang jangan lupa dihakikan. Jangan produksi massal dulu, tapi kalau ini belum dihakikan, karena haki itu kita berdasarkan yang memproklamirkan pertama kali. Betul sekali. Jadi kalau kita belum ada landasan ininya, legalitasnya,
jangan coba. Mm-mm. Pasti nanti satu saat ada yang mengatur. Betul sekali. Nah, Ibu ini kan pasti karena sekarang Ibu juga udah produksi ya. Selain daripada bagaimana memberikan technical skill dengan orang-orang banyak, pastinya Ibu juga di samping itu bagaimana memasarkan produk. Tapi kan Ibu nggak mungkin ya cuman sendiri dalam memproduksi itu. Mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang paling menarik yang ingin sekali Ain dan rekan saya yang seharusnya hadir juga di sini, tapi karena berhalangan hadir, ingin sekali menggali tentang di balik proses pembuatannya Ibu. Ibu dibantu oleh siapa aja dan boleh diceritakan sedikit nggak Bu tentang apa ya, cerita-cerita unik yang menurut Ibu Sinta bisa menggerakkan Ibu Sinta lebih mampu mengembangkan karya ini ke semua orang. Oh gitu. Oke. Kita kebetulan kan bergerak usahanya ini bukan cuma produksi ya. Iya, betul. Tapi kita juga ada workshop, ada pelatihan. Ini sebagai informasi, per akhir Oktober ini kebetulan kita udah punya workshop, rumah workshop. Itu di Perumahan Pinang Mas Sempaja. Jadi itu nanti workshop itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang memang orang mau belajar lengkap dengan proses produksinya, itu kita jabarkan. Nah, dicatat ya teman-teman ya. Jadi tim Ibu punya 2, ada tim untuk pelatihan, tim workshop ya, dan juga untuk produksi. Sebenarnya Ibu nggak terlalu banyak. Ibu cuma punya 6, kadang-kadang 9 yang freelance, dan juga satu lagi mungkin yang untuk pameran ya, pameran sama promosi. Cuma kita terkadang saling backup Mbak, gitu. Kayak misalnya pada saat tidak ada workshop ya mereka membantu untuk produksi, dan Ibu selalu memberdayakan buat teman-teman yang basicnya belajar awalnya sama kita, kemudian dia punya potensi, dia bagus, akhirnya kita tariklah jadi tim. Biasanya tuh seperti itu. Kurang lebih ya sekarang ini 6-9, termasuk suami Ibu juga. Kai, kalau Kai ini mungkin kan Ibu perlu tetap backupan dari Kai ya, karena Kai ini kan konsultan lah istilahnya ya, konsultan dari kami. Jadi apa yang terbaik kalau kita punya inovasi motif ini itu termasuk tim-tim yang saya tenaga tidak tetap tuh, kurang lebih 9. Ngomong-ngomong soal tenaga kerja yang membantu Ibu juga dalam proses produksi, yang Ain tahu Ibu juga ini ya Ibu ya, mengajak teman-teman disabilitas dalam proses produksi. Boleh dijelasin nggak Ibu awal kepikiran bagaimana mengajak teman-teman disabilitas untuk ikut berkarya bersama Ibu? Kalau untuk disabilitas ini yang satu nih informasinya, kita baru aja membuat sebaya kerjasama juga sama pengrajin di Jawa. Ada nggak canting yang memang dibuat untuk anak-anak kaum disabilitas. Jadi gini, sebaya sebelumnya kita tuh sudah ada membina, cuma tetap aja mungkin dengan kesulitan mereka, maaf mungkin ada yang tidak punya tangan, tapi secara ide dan kemauan tuh mereka ada gitu. Tapi kan kita harus mempertimbangkan, kita nggak mungkin memberdayakan mereka dengan risiko yang ada. Betul. Akhirnya kita terkadang ya buatlah inovasi-inovasi lain, apakah dicap, tapi karyanya lumayan bagus. Dan itu awalnya tuh kita diperkenalkan sama satu komunitas yang ngajak kita kolaborasi dengan salah satu komunitas disabilitas. Nah mudah-mudahan nih, mohon doanya dari RB yang selalu support kita, mudah-mudahan ke depan kita lagi minta ini ya, kerjasama dengan Disnaker. Karena kita juga nggak mau seperti memanfaatkan popularitas gitu. Jadi kita minta support dari Disnaker untuk bisa memberikan pelatihan yang lebih maksimal untuk kaum difabel. Jadi kedepannya mudah-mudahan bisa berjalan bukan cuma di komunitas itu, tapi untuk orang-orang difabel lain yang tidak tergabung di komunitas pun bisa kita sentuh.
dengan difasilitasi oleh Disnaker dan apa sih kalau nggak salah komunitasnya tuh PPDI. Tapi serius Ibu, selama Ain tahu kalau Ibu juga mengajak orang-orang yang mohon maaf punya keterbatasan dalam berkarya, tapi dari situ Ibu Sinta tuh memberikan bukti bahwa itu tuh nggak ada batasnya. Betul. Selagi kita punya niat untuk terjun ke situ, kita semua bisa. Jadi sebenarnya ini hal menarik untuk dibahas ya Ibu di podcast kali ini, karena memang ini sangat inspiratif juga untuk sobat-sobat UMKM di luar sana, bahwa teman-teman disabilitas juga bisa berkarya, bisa memproduksi hal-hal yang bisa jadi nilai jual. Betul. Gitu. Makanya obrolan kali ini tuh kita bakal lebih tajam ke situ sih Ibu, tentang membahas tentang teman-teman difabel yang mempunyai keterbatasan dalam membatik. Nah Ibu, dari mengajak teman-teman itu kenapa Ibu kepikiran untuk mengajak teman-teman difabel sebelumnya? Nah gini, Ibu ini kan awalnya juga nggak tahu ya, maksudnya terpikir pun enggak. Jadi secara kebetulan dari satu komunitas ini ada nih dari difabel gitu ya. Kebetulan waktu itu kita disupport sama BPJS Tenaga Kerja. Jadi kok kayaknya unik ya. Dan Ibu lihat mereka tuh bisa kalau untuk motif mereka ada ya inovasi gitulah mereka. Tapi ini kita pancing nih dengan satu motif yang harus mereka jiplak ke kain gitu ya. Mereka bisa. Bahkan nggak punya ruas jari pendek gitu ya. Itu dia pakai kaki, itu dia bisa melilin ya, memberi lilin, masih kita pandu. Itu mereka bisa, termasuk nyolet warna, memberi warna, itu mereka bisa. Ini itu yang bikin Ibu tuh awalnya kita nggak ada sih planning untuk itu ya. Cuma ketika kita lihat nih potensial ada dan kagum lah. Awalnya sih itu ya mungkin ya. Kenapa nggak kita ini? Ajak kenapa juga. nggak kita ajak gitu. Tapi mereka tidak bisa buat yang besar-besar ya mungkin ya. Mungkin kayak shawl. Terus kemarin kayak kipas, Ibu juga buat ya kipas-kipas itu kan langsung. Kecuali kalau misalnya untuk souvenir yang digunting dari kain batik yang udah jadi kemudian ditempel. Kalau kita kan enggak. Jadi benar-benar kipas yang masih polos kita canting kemudian kita colet warna jadilah karya. Mungkin yang kita berdayakan mereka untuk yang produk-produk yang craft yang dalam bentuk kecil. Gitu. Tapi dengan keterbatasan itu bukannya itu jadi ada seni tambahan gak sih Bu? Karena sebenarnya teman-teman sebelum teknikal membatik kemarin itu pas Ain lihat memang agak susah teman-teman. Ada beberapa proses ya Bu ya. Ada beberapa proses yang harus dilewatin dan perlu ketelitian, perlu kesabaran juga. Jadi kayak melihat mengetahui teman-teman disabilitas juga ikut terjun memproses tuh kayak hebat banget ya Ibu ya. Mungkin ya karunianya Allah ya. Mungkin difabilitas ini bukan sesuatu yang harus diragukan atau selalu dimanja dengan ini ya. Tapi qadarullah loh, Allah tuh ngasih kelebihan tuh pasti di sisi lain gitu. Di fisiknya mungkin mereka nggak dapat gitu. Tapi Ibu benar kagum melihat cara mereka memegang botol canting itu benar-benar yang kita malu lah, kita yang benar lagi secara fisik sempurna ya. Itu aja sih kayak Ibu buat itu kagum banget gitu. Itu yang terdorong sih tadi. Kita anak-anak muda aja bahkan tidak kepikiran Ibu untuk melakukan karya-karya seni kalau seperti ini. Di Jawa itu ada satu UMKM mungkin dari SLB ya. Tapi dia akhirnya membuat komunitas batik untuk difabel. Jadi ada canting yang kita minta mereka untuk modifikasi itu untuk anak-anak yang hiperaktif. Kalau hiperaktif tuh kan nggak bisa. Iya betul nggak bisa. Anu sedikit bahaya. Goyang gerak gitu. Nah itu sudah mulai ada. Nah kita harapkan dari rumah difabilitas nih, saya sebenarnya lupa sih kemarin kalau mengikut sertakan mereka di podcast ini, mereka bukan cuma memayungi, tapi mereka tuh full support Mbak untuk kegiatan apapun yang berbau kreativitas untuk kaum difabilitas tuh mereka. Nah itu yang kita buat sampai sekarang tuh kagum lah sama mereka gitu.
Jadi kayak dengan Ibu Sinta juga memberikan ruang untuk sobat-sobat Betul. di ini untuk berkarya ya. Tapi dari situ Ibu ada nggak Ibu tantangan terbesar di mana Ibu Sinta memberikan kesempatan bagi teman-teman? Ada nggak kayak kekhawatiran atau mungkin kemampuan juga buat Ibu Sinta untuk terus maju? Ada nggak Ibu? Kalau kekhawatiran pasti ada lah ya. Iya. Tapi kita tuh namanya hidup kan pasti harus ke depan gitu loh. Tantangan, hambatan itu bukan sesuatu yang dihindari, tapi ya harus kita hadapi dengan mencari peluang, solusi untuk selalu jadi lebih baik. Itu aja sih. Kalau ketakutan ya pasti. Namanya kompetitor pasti ada, ya kan? Tapi ya itu bikin dunia bisnis jadi sehat gitu. Itu aja sih kalau prinsip Ibu sejauh ini. Terus Ain juga ini Bu, tadi sempat bincang-bincang sebelum kita podcast ya Ibu ya. Ibu bahas tentang bagaimana Ibu Sinta itu tuh pengen mengajak UMKM yang berada di bidang yang sama untuk ikut berkembang bersama. Itu gimana sih Ibu? Boleh dijelasin sedikit nggak Ibu? Jadi gini, awalnya itu Ibu selalu apa-apa sendiri, Iya, sendiri. Bikin hijabnya udah jadi, terima beres ini. Jadi Ibu sekarang berdayakan penjahit lokal, pemula pun Ibu berdayakan ya. Maksudnya pemula itu dalam misalnya mereka bikin jahit pinggir, terus jahit label, itu kan kita sudah berdayakan nih. Artinya mereka biasanya kan Ibu borongan nih sekian hijab sekian 10.000 gitu ya. Tuh mereka seneng. Dia kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ada job, Bu, nggak ada lagi nih yang mau di ini gitu ya. Itu kan bangga lah, menurut Ibu tuh bangga. Karena gini, sedikit banyak kita kasih kontribusi ke mereka, minimal tuh yang berguna. Jadi Ibu maunya kita UMKM tuh saling support. Nggak ada yang namanya pemula, nggak ada yang namanya mahir ya. Kita semua tuh sama semuanya. Alangkah indahnya dunia ini kalau kita bisa sama-sama sinergi ya, Betul bekerja sekali, Bu. sama. Jadi maju jangan cuma maju sendiri, tapi majunya bareng-bareng gitu. Itu sih Tapi ya Bu, cita-citanya ya. Benar banget. Jadi selama kita maju gitu, orang di belakang Ya, juga ikut maju gitu. Otomatis gini, ketika kita ada job, kan bukan kita doang yang dapetan rezeki ya kan, kecipratan lah yang Ibu juga lain. butuh yang lain. Jadi kemarin gitu-gitu. nih satu cerita nih, Ibu ikut pelatihan menjahit. Ngapain jahit, kan udah batik aja. Aku loh kepingin juga ya Ibu nih, bahasanya Ibu, saya tuh pengen juga loh bisa jahit, bukan cuma ngupahin ke orang. Tapi Ibu berpikir, kalau saya ambil job ini kok kayaknya maruk banget Iya, ya, betul. kenapa nggak diajak kerja sama? Tapi Ibu gitu. bisa berpikir sejauh itu ya Bu. Mungkin kalau orang-orang kayak kalau bisa sendiri kenapa harus memikirkan hal-hal lain ya kan Ibu? Gini, pengen, kita juga harus tetap bisa sih, sebenarnya harus bisa. Cuma ketika kita tidak ada waktu untuk mengerjakan, ya kita kasihlah rezeki itu ke orang. Minimal kan kita tahu ilmunya. Iya, betul. Karena ilmu tuh yang nggak akan basi lah. Betul. Ibu untuk bahas tentang disabilitas lagi ya Ibu ya. Gimana sih Bu cara membangun komunikasi yang baik bersama tim-tim dari teman-teman disabilitas? Karena kan selain dari disabilitas juga deh Ibu, karena kan Ibu juga banyak ikut mengajak orang untuk berkontribusi di bisnis Ibu. Bagaimana sih Ibu membangun komunikasi yang baik dengan mereka? Dengan kaum difabel. Iya betul. Kalau difabel sih selama ini nggak ada kesulitan ya. Dari ketua komunitas kita komunikasi lumayan lancar. Paling yang mungkin selama ini sih Ibu belum pernah dapat ya, maksudnya yang tuna bicara ini ya, nggak ada sih. Jadi so far semuanya penyampaian komunikasi itu baik-baik aja gitu. Dan Ibu tuh selalu menunggunya gini, yang biasa ada yang nggak ya nggak biasa gitu. Itu yang Ibu belum menemukan kesulitan dalam komunikasi. Yang jelas sekarang ini semua kompetisi ini kayaknya berbau mengikut sertakan difabel, perempuan mandiri kan tema-tema iya. Ini Ibu juga Ibu juga ada ikut satu kompetisi yang bawah Rumah BUMN Telkom.
itu ada Bumi Berseru. Betul betul. Bumi Berseru itu ibu mengikut sertakan komunitas UMKM perempuan. Jadi pekerja yang mengerjakan ada satu produk itu khusus perempuan. Nah, terus kita pengen kan ini orang belajar nggak harus jadi anak buah terus. Betul betul. Saat mereka pasti mandiri. Jadi kita buatlah lagi pelatihan untuk cari lagi gitu. Jadi target kita itu tiap 1 bulan sekali itu ada workshop. Workshop itu untuk mencari potensi-potensi pengrajin yang memang bisa kita jadikan sebagai tim, ya bukan misalnya bukan anak tapi tim bekerja sama menghasilkan produk. Nah, Ibu, ini kan Ibu juga berjalan pasti juga dibantu dengan Kai atau Bapak Syahril. Bagaimana Ibu bisa mengambil langkah yang benar dalam bisnis ini, karena yang kita tahu juga Bapak Syahril lebih lama terjun di dunia ini ya, Ibu ya. Apa aja sih Bu hambatan selama bekerja sama dengan keluarga sendiri? Kalau dengan Kai, alhamdulillah kita komunikasi baik ya. Karena gini, kalau Kai itu tempat kita untuk selalu bertukar pikiran gitu. Bertukar pikiran, tapi Kai dengan caranya tanpa menggurui kami ya. Maksudnya dia pun paham bahwa dunia ini selalu ada lagi yang baru gitu. Jadi selama ini ya kita sama Kai tetap terbuka dengan pembaruan dan teknologi inovasi. Kita pun demikian, tidak akan meninggalkan sesuatu yang menjadi warisan budaya, pakem-pakemnya. Itu yang menjadikan kita terus hubungan kita baik sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau namanya beda pendapat pasti ada, misalnya kenapa gitu ya. Tapi ya itu kan sehat berarti kan. Satu sisi ini perlu inovasi, satu sisi mempertahankan atau mungkin demi kualitas atau apa gitu, tapi pasti ada jalan titik temu. Tapi memang itu dalam dunia bisnis apalagi bersama keluarga kan pasti ada ya Bu ya. Pasti. Tapi karena sejauh ini juga Ibu Sinta bisa melewati bareng-bareng dan udah berapa tahun ya Ibu mulai terjun ke sini Bu? 2022 ya. Ibu, pelajaran apa sih Bu yang bisa Ibu dapat dari teman-teman disabilitas yang ikut juga berkarya dalam bisnis ini? Mereka mengenal sesuatu yang baru ya. Maksudnya baru ini kalau untuk batik di lilin panas mungkin bagi mereka perlu risiko ya. Tapi mudah-mudahan dengan alat yang baru saja kita hadirkan untuk kaum difabel, mudah-mudahan mereka tetap bisa mengaplikasikan sebagai batik warisan budaya bangsa dengan teknik yang lama. Itu mereka tetap ada tantangan dan mau mencoba berkarya selain yang sudah ada, dan Ibu harap mereka ke depan bisa berkarya dari hasil karya yang mereka hasilkan itu bisa jadi income gitu. Karena ada sih beberapa Ibu tanya itu memang mereka sudah ada job ya, maksudnya seperti guru bahasa Inggris gitu ya, tapi mungkin akan berbeda ya ketika menghasilkan suatu karya. Itu yang Ibu harapkan. So far sih mereka tidak ada kesulitan apapun dan mereka enjoy dengan apa yang sudah dijalankan. Wah, sangat inspiratif sekali ya Ibu ya. Mulai dari perjalanan Ibu mengenal dunia batik, bagaimana Ibu bisa mengajak orang-orang di sekitar untuk ikut terjun merasakan bagaimana berjalan bersama di dunia bisnis yang khususnya di dunia seni. Bagaimana semua orang bisa merasakan membatik itu seperti apa dengan memberikan technical skill. Dan kemarin juga sempat Ain ikut, jadi kayak bisa merasakan bagaimana technical skill itu tuh berjalan. Dari sini Bu, ada nggak Ibu harapan dari Ibu sendiri, atau sejauh ini ada nggak yang pengen banget Ibu gapai yang sampai sekarang tuh belum kesampaian nih Bu, yang membuat Ibu tuh kayak harus terus lebih berkembang nih dari yang udah ada sekarang? Cita-citanya UMKM ini kan simpel ya, tapi kalau Ibu mungkin udah usia ya, Ibu udah mau 50, tapi Ibu harap sih ke depan ya pasti usahanya jalan terus,
Terus semua UMKM itu ingin selalu namanya ekspansi, memperluas pasar. Apalagi nih teman-teman sekarang nih lagi ada T ya, Trade Expo Indonesia, itu suatu kebanggaan buat teman-teman yang bisa menembus untuk ekspor ya. Betul. Walaupun yang sekarang ini ibu masih hand carry ya, maksudnya produk ibu ada yang misalnya dibawa ke Jepang, ke Rumania. Oh iya, itu yang belum di mention ya ibu ya, kalau misalkan produk ibu tuh sudah berjalan jauh bukan cuma di Samarinda aja. Betul. Skalanya masih kecil lah kalau ibu. Kalau teman-teman yang lain mungkin kalau yang Kalimantan Timurnya kayak rumah lulur itu kan sudah menang buana ya. Tapi gini, itu tidak menjadikan kita jealous ya. Iya betul, itu suatu pencapaian ibu. Motivasi ya, motivasi dia bisa kenapa kita enggak. Betul sekali. Kalau dia bisa berarti kita nih masih di taraf harus masih belajar apa yang harus diperbaiki. Mungkin itu ya, semua UMKM tuh punya cita-cita yang sama lah. Kalau mungkin cuma emang begini-begini aja yang penting cuan dapat. Iya betul. Ya memang, cuma pasti dalam bisnis itu tetap kita harus profesional gitu loh. Jadi cita-cita tuh ya harus punya, karena goal kan kita nggak mungkin nih jalanin bisnis kan nggak ada goalnya, nggak mungkin. Betul. Gitu. Jadi harus ada goal. Tapi karena ada kesenangan sendiri ya bu ya kalau produk kita tuh dikenal orang-orang. Jadi kemarin tuh ada yang posting dia perjalanan bisnis sama kementerian apa ya saya lupa. Jadi dia tuh ke Bulgaria, terus ke Rumania. Pokoknya gitu-gitulah ya, negara-negara Eropa. Iya. Jadi dia tuh kirim gitu, ibu saya sekarang posisi di sini. Wah. Saya pakai shell ibu yang warna ini. Ibu saya pakai ini. Seneng ya ibu ya? Ya, terus memang saya udah titipin barang beberapa ini. Saya bilang bu, nanti yang kembali tuh sisa 2 atau 3 gitu ya. Oh nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi seneng lah, maksud saya gini. Kamu memulai memang tidak bisa langsung jadi besar, tapi minimal dengan hal-hal yang kecil kan kamu sudah melangkah satu lebih maju gitu loh dari yang sekarang gitu. Dari situ ibu boleh tahu nggak ibu udah kemana aja sih produk-produk ibu ini? Untuk kalau kaos waktu itu ibu ada pernah kirim ya ke UK ya pernah ya. Terus untuk shawl ini ke Malaysia sudah pernah, ini juga sudah pernah. Kalau kai untuk wastra itu biasanya hand carry itu nggak salah ke Brunei. Tapi kalau kita ini kan mau pengennya gini, kita nggak bisa ekspansi di satu produk, kita cari nih produk lain yang potensial apa. Nah kayak kemarin ibu, bu tolong siapkan 25 hijab, 20 shawl. Nanti bulan Desember sekian itu harus siap. Dan kita nggak bisa ngomong, aduh bu nggak ada ibu, maksudnya gimana gitu ya. Jadi kita harus ya, kalau mau profesional harus bilang ya ada. Oke, 25 hijab sama 25 shawl nanti kita bagi 2 ibu, satu ke Jepang dan satu ke Sydney untuk acara misi budaya dan misi dagang. Wah tuh seneng banget gitu. Kita berusaha memenuhi apa yang diminta sama klien lah ya. Walaupun itu tadi malam dia minta, besok bisa nggak bu kirim? Usahakan bisa. Iya. Gitu aja. Oke, cukup menarik ya ibu ya. Ini sebenarnya kita udah ditegur sama teman di belakang layar karena udah cukup lama ya ibu kita ngobrol, karena memang Ain sendiri yang ingin tahu banyak tuh sebenarnya 40 menit itu nggak cukup teman-teman. Cuman karena ada batasan waktu juga ibu. Tapi dari cerita ibu ini sangat inspiratif sekali karena bagaimana juga kita sebagai UMKM tidak hanya dengan kepentingan usaha kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar. Terima kasih banyak ya Ibu atas sharing-sharing sessionnya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Ibu di lain waktu. Itu dia tadi sharing session bareng Ibu Sinta, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya sobat-sobat UMKM dalam menjalankan bisnis.
beberapa hal yang Ain petik dari sharing session bersama Ibu Sinta hari ini. Jadi sehelai batik itu bukan tentang warisan budaya, motif atau warnanya saja, tapi tentang cerita, tentang tangan-tangan yang bekerja di dalamnya tanpa kenal batas, tentang orang-orang siapapun dia punya peran dalam menciptakan keindahan. Karena seni sesungguhnya bukan dari kesempurnaan, tapi bagaimana karya itu terbentuk dari hati. Ain pamit. Terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan juga tentunya share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.